RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bertemu lagi bersama saya Irna, dan kali ini di Singaraja siang ini hadir Klinik Angkasa, dan saya sudah tidak sendiri lagi. Saya sudah ditemani oleh narasumber kami, yaitu Dr. Gigi Niluh Sri Suwina Dewi. Om Swastiastu, selamat siang Dr. Wina. Om Swastiastu, Mbak, selamat siang. Iya, salam sehat selalu buat kita ya dok ya, walaupun kita sekarang ini membahasnya tentang balita ya dok ya. Oke, jadi topik siang hari ini adalah pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada balita. Seperti apa nih dok? Oke Mbak, mungkin saya mau sedikit jelasin. Jadi sebenarnya sih kesehatan gigi dan anak sejak dini ini memang perlu dirawat agar gigi dan mulut anak ini tetap sehat. Jadi dari bayi sampai dengan umur 5 tahun atau disebut dengan balita, ini biasanya perlu kita ajarkan bagaimana sih pentingnya perawatan gigi agar tidak terjadi kerusakan saat dewasa, seperti itu. Jadi sebenarnya pengetahuan dari orang tua itu sangat penting dalam mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung atau tidak mendukungnya kebersihan gigi dan mulut pada anak, seperti itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cara merawat gigi pada anak yang perlu orang tua ketahui. Misalnya itu yang pertama, kita bersihkan gigi anak sejak bayi sesering mungkin. Jadi itu kita bisa lakukan sehabis mengkonsumsi ASI misalnya, atau mengkonsumsi makanan tambahan. Itu kita bisa bersihkan dengan bahan yang lembut, misalnya contoh itu bisa menggunakan tisu atau menggunakan kasa, atau bisa menggunakan lap yang lembut. Jadi kita bersihkan di rongga mulut anak itu kita harus bersihkan, karena kan bayi belum bisa membersihkan sendiri rongga ya? mulutnya sendiri, seperti itu. Jadi yang kedua itu bisa juga dengan kita mengajarkan kebiasaan menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar gitu. Misalnya caranya ya kita contohkan secara langsung gitu ke anak. Kemudian selain itu juga kita ajarkan pada anak untuk tidak menyikat gigi juga, atau menekan sikat giginya terlalu keras gitu ke giginya. Itu juga tidak bagus atau tidak baik, seperti itu, karena itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada gusi anak, seperti itu. Kemudian selain itu juga kita ajarkan kepada anak untuk membiasakan diri tidak makan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Itu juga nggak baik, karena itu dapat menyebabkan gigi anak maupun dewasa sih mudah retak atau rapuh gitu. Karena memang kalau serangkaian mulut gigi itu kan banyak ya dok, nggak cuma gigi ya dok, ada email, ada ya kan gitu ya dok ya. Dentin, nah seperti itu, gusi. Ya gusi. Seperti itu. Jadi banyak komponennya sih iya. Ya. Oke, lanjut lagi, mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi. Okay. Selain itu juga kita membiasakan anak juga untuk mengunyah makanan itu menggunakan dua sisi, jadi geraham kanan dan juga kiri itu harus seimbang ya dok ya. Betul. Misalnya nggak seimbang itu juga dapat berakibat buruk soalnya untuk rahangnya, pertumbuhan rahangnya itu jadinya biasanya agak terhambat gitu saat dewasa. Oke. Karena semua perlu proses ya dok ya. Betul. Jadi yang selama ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan dok ya, itu benar sekali ya dok ya. Tapi ya balik lagi nih sekarang nih, mindset atau perilaku orang tuanya apakah juga bisa memberikan contoh yang baik untuk putra putrinya, itu yang jadi PR juga ya dok ya. Iya betul. Ya kan?
Oke, baik, itu adalah awal dulu ya dok ya. Itu Itu awal dulu pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Jadi sekali lagi siang ini kami membahas topik tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada balita. Karena memang kita pasti awalnya maunya dari muda dulu biar nanti tuanya tidak ada penyesalan. Iya. Karena memang biasanya penyesalan datangnya di akhir. yang depan pendaftaran ya dok ya. Jangan lupa kalau misalnya ada keluhan boleh daftar di dokter Wina nih. Oke, seperti apakah nanti lanjutan perbincangan kami tetap di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum? Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya. Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita. Ih, nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya? Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih. Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau Di nggak? mana tuh? Ada. Ada Cikbul. Apalagi tuh Cikbul? Ayo, Ciki ngebul. Kakak nggak gaul sih. Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul. Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu? Oh ya? Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan. Ngeri juga ya. Kakak, aku mau bawa. Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya. Gimana kalau kita main domikado? Mau nggak? Yuk, Domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih di Klinik Angkasa, masih bersama dengan Dr. Wina. Tadi juga Dr. Wina sudah membahas sedikit tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada balita. Karena memang sangat penting, nggak cuma balita, tapi memang kita awalnya harus dari kecil dulu ya dok ya, seperti itu yang kita bahas. Nah tadi sudah disampaikan, berarti sekarang kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan dan gigi dan mulut, itu ada bahayanya apa aja dok? Biasanya sih kalau untuk anak-anak ya gigi berlubang seperti itu kan kasihan. Misalnya gigi lubangnya itu misalnya contoh umurnya itu masih 3 tahun. Contoh kasus anak itu masih 3 tahun, kemudian giginya itu gigi geraham biasanya itu ganti sekitar umur 9, 10, 11 tahun gitu. Jadi kan masih lama ya, 3 tahun ke 9 tahun kan jaraknya berarti lama gitu. Kasihan anak tersebut, dia akan mengeluh sakit saat makan, kesulitan makan, seperti itu sih. Untuk bicara juga susah, pertumbuhannya terganggu lah, untuk makannya juga mengkonsumsi makanannya juga susah, seperti itu. Seperti itu sih. Jadi bahaya tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut itu banyak hal ya dok ya. Siap. Dan aku sekarang kita gini, biasanya kalau anak-anak itu kan memang suka sekali sama yang manis-manis ya dok. Betul, ya. Berarti kan tuh ada efeknya dari makanan yang kita konsumsi dengan kebiasaan kita tidak menggosok gigi. Iya betul. Itu kan dok ya. Nah tapi kalau misalnya apa yang memang harus dilakukan ketika kita nih misalnya lagi di tempat umum atau seperti di tempat bukan di rumah lah gitu, kita seperti apa? Apakah memang harus waspada selalu bawa odol atau sikat gigi sendiri atau gimana dok?
Jadi sebenarnya sih dijelasin sedikit ya. Oke. Kalau sebenarnya sikat gigi itu kan pagi setelah makan, malam sebelum tidur. Yang normalnya ya dok ya? Normalnya. Oke. Harus dan wajib. Malam sebelum tidur itu wajib. Jadi malam sebelum tidur, setelah itu jangan makan lagi. Atau misalnya anaknya masih mengkonsumsi susu, jangan gitu. Sebaiknya ya setelah sikat gigi ya cukup minum air saja. Itu boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, misalnya itu sudah diikutin atau setiap hari diterapkan, pasti gigi berlubang juga itu ya mungkin kemungkinan kecil lah seperti itu. Kalau misalnya lagi di luar sih ya kalau bisa dikurangi, untuk kita anjurkan ke anak itu untuk mengkonsumsi, atau mungkin dikurangi lah sih, atau kalau misalnya disuruh dibatasi juga jangan gitu, misalnya nggak bisa, agak susah ya kalau anak-anak ya. Jadi ya kalau bisa kurangi coklat, permen yang manis-manis, itu biasanya dia lebih cepat menimbulkan gigi berlubang atau karies itu sendiri. Seperti itu. Jadi misalnya sudah mengkonsumsi makanan atau minuman yang lengket manis, ya sebaiknya ya tetap gosok gigi setelah pulang ke rumah. Misalnya kan ada anak-anak ya, kebanyakan sih orang-orang atau pasien itu datang, oh anak saya udah gosok gigi kok rajin, tapi ya ternyata setelah mandi gitu. Okay. Lah, oh maaf Bu, jadi ya yang benar ya malam sebelum tidur gitu. Jadi ya tetap aja ya tetap berlubang jadinya giginya. Karena kan faktor penyebabnya si yang lengket-lengket dan manis coklat itu kan tidak dihilangkan gitu. Oke, jadi masih suka nempel di sela-sela gigi ya dok ya. Betul, itu yang susah dihilangkan kan gitu. Apalagi dia masih kecil dan tidak tahu cara mungkin sampai agak merasa bahwa masih ada yang lengket ya. Pokoknya asal sikat gigi udah gitu kan misalnya. Oke. Jadi kalau misalnya gini dok, oke, kayak tadi dokter bilang bahwa susu itu berarti susu botol apa susu ASI yang dibotolin gitu kan? Itu pengaruh dua-duanya atau gimana dok? Sebenarnya sih keduanya. Oh tetap pengaruh, oke siap. Keduanya. Tapi ya lebih bahaya sih yang susu botol. Susu yang botol, kenapa? Kalau misalnya contoh yang ASI dulu deh yang pertama, kan itu DBF ya secara langsung dari orang tua. Memang kalau misalnya tetap nggak dibersihin rongga mulut anak-anak itu, mulutnya setelah menyusui, kotoran sisa-sisa air susu itu loh, kan tetap dia menumpuk di lidah. Oh iya, jadi karena walaupun susu tapi diamnya di lidah ya dok ya, bukan hanya di gigi ya. Tidak dibersihkan. Ujung-ujungnya biasanya jadi jamuran, ada namanya candidiasis oral biasanya namanya. Itu siap. Jadi itu untuk ASI. ASI ya. Ini untuk yang susu botol itu lebih bahaya lagi. Jadi kalau susu botol itu biasanya kan sebenarnya yang dianjurkannya itu umur 18 bulan. Itu paling telat dah, paling udah harus stop pakai botol atau empeng. Itu sudah harus di stop gitu. Harus pakai gelas ya dok ya? Iya, gelas, entah itu gelas secara langsung atau gelas isi pipet, itu nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan pakai dot. Karena kan misalnya pakai dot ini terus nih, kan ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun belum bisa lepas nih dari dotnya anak-anak itu. Jadi sebaiknya sih umur 18 bulan atau sekitar 1 tahun 6 bulan itu sudah di stop, di cut. Sebaiknya sih diganti pakai gelas yang isi pipet tadi. Selain dia bisa, kan kalau misalnya ya dot kan ditaruh di mulut, itu kan bisa berefek buruknya itu bisa bikin giginya maju. Itu bukan mitos ya dok ya? Bukan. Jadi itu fakta ya. Jadi bisa bikin giginya maju. Kemudian ini kan masih gigi anak-anak ya. Jadi belum ganti ke gigi dewasa. Jadi biasanya sih rahangnya makin sempit ya. Rahang makin sempit, giginya jadinya numpuk gigi dewasanya. Karena kan harusnya kan normalnya itu rahang itu bentuk U dia. U. Nah, kalau misalnya penggunaan dari dot atau botol susu ini terlalu lama, bikin rahangnya sempit menjadi ukurannya V. Nah,
Jadinya kan numpuk, giginya numpuk, berjejal, ruangnya jadi semakin sempit. Nah, seperti itu. Baik. Jadi apapun yang kecuali air putih ya dok ya, nggak ngaruh ya dok ya. Tapi kalau yang udah berasa rasa itu harus diwaspadai juga. Baik, nanti kami akan mulai memberikan pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui WhatsApp kami 0811 3999790. Tapi juga kami tidak menutup kemungkinan untuk Anda yang ingin live on air langsung di 0362246644 atau yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaja Official bisa komen di live chat kami. Silakan, nanti kami akan sampaikan kepada Dr. Wina dan ditunggu jawabannya seperti apa sesaat lagi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ayo, Mak. Ayo. Ayo Joya, tak pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari. Olahraga lah Makcik Leha supaya sehat. Aduh Joya, saya tak pernah olahraga, sehat-sehat saja. Ai musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat. Imun? Apa benda tu? Saya pun tak faham juga, cuma pandai nyebut saja. Imun tu Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ha, itulah maksud saya. Yelah Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu. Berlaki? Tak berlari. Tunggu Joya, tunggu. Saya nak ikut juga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, dan juga mendengarkan kami melalui RRI Digital, RRI.co.id, dan juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kita langsung memberikan pertanyaan dari pendengar kami, boleh ya Dr. Wina? Ya. Selamat pagi dulu untuk G. Putri Sriri Trahayu, Mbak Irna, selamat bertugas juga untuk Dr. Wina, salam kenal, salam sehat selalu. Terima kasih, ini hanya apresiasi. Berikutnya adalah selamat pagi Mbak Irna, salam kenal, saya Ibu Yustia di Jalak Putih. Kebetulan saya punya anak yang baru usia 3 tahun, Dr. Wina. Mohon maaf, kenalkan diri juga sama Dr. Wina. Anak saya 3 tahun hanya minum susu saja maunya, jarang sekali untuk makan makanan berat lah, hitungannya seperti itu. Apakah itu tidak apa-apa? Dan benar sekali gigi anak saya itu banyak bolongnya. Itu faktor apakah memang jarang sikat gigi, tapi saya selama ini sih usahakan untuk selalu sikat gigi. Tapi memang jeleknya tengah malam kami suka memberikan susu karena memang kebiasaan anak saya yang bangun tengah malam untuk minum susu botol. Itu saja penjelasannya. Terima kasih untuk dokter jawabannya. Ibu Yustia di Jalak Putih. Silakan Dokter Wina, seperti apa tanggapannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Yustia di Jalak Putih. Jadi kan tadi dikatakan anaknya umur 3 tahun, berumur 3 tahun, tapi giginya banyak yang bolong. Pasti tapi giginya banyak yang bolong dikarenakan juga tengah malam suka minum susu. Okay. Jadi sih sebaiknya kan tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya memang pemakaian untuk minum susu itu dengan DOT sebaiknya dihentikan itu umur 18 bulan itu paling lambat, sudah paling lambat. Jadi misalnya sudah 3 tahun itu biasanya ya memang akan mengakibatkan ya salah satunya gigi berlubang, dan biasanya sih udah habis ya giginya juga karena ya DOT ini selain dia bikin, biasanya memang kalau
pakai dot itu juga akan menyebabkan namanya itu karies rampan. Nah, karies rampan itu biasanya letaknya di bagian gigi-gigi depan, gigi-gigi depan, atas maupun bawah. Itu biasanya dominan di bagian itu gitu. Pasti itu ada gigi berlubang. Jadi sebaiknya sih kalau bisa ya segera dihentikan untuk penggunaan botol susunya seperti itu, dan diganti mungkin menggunakan gelas yang menggunakan pipet atau gelas saja mungkin boleh. Pokoknya kita alihkan bagaimana caranya sih si anak ini agar bisa dia stop menggunakan dot ini seperti itu, karena dia bisa berakibat kurang baik lah, buruk untuk selain dari rongga mulut maksudnya bentuk rahangnya, giginya, untuk kedepannya juga dewasanya nanti saat ganti gigi ke gigi permanen atau gigi dewasa itu juga kasihan di anaknya gitu loh, rahangnya jadi sempit, berjejal, numpuk. Jadinya misalnya contoh nih, si anak ini nanti ada karena numpuk, biasanya kan ada tuh kasus yang giginya gingsul itu. Nah itu sebenarnya kan itu karena nggak ada ruang, itu sempit. Berarti itu sebenarnya kalau yang gingsul bukannya anugerah ya dok ya? Karena pembentukan, karena kalau selama ini kan kalau konten anugerah gitu kan, kalau gingsul kan, kecuali aku pikir juga sama seperti apa sih nanti langsung pipit itu kan anugerah ya dok ya, tapi kalau itu gingsul ternyata bukan ya dok ya? Bukan. Oke. Karena ya lengkung rahang atau itu dah lengkung rahangnya ya sempit karena ya gigi anak-anaknya tuh mungkin kurang dirawat atau penggunaan dot ini seperti itu sih. Kemudian tadi ya selain mungkin ya itu ya mungkin ya awalnya agak tantrum ya anaknya, kalau karena dapet, kita larang itu kita ganti niki dotnya. Ini berdasarkan pengalaman juga sih. Ya karena kebiasaan mungkin juga ya gitu dengannya ya. Ya mau nggak mau asalkan ya disupport dengan lingkungan sekitarnya seperti itu. Siap. Misalnya dari nenek kakeknya seperti itu, atau omnya seperti itu kan, itu sangat berpengaruh ya. Pokoknya lingkungan sekitar itu ya sangat berpengaruh untuk si anak tersebut seperti itu. Kalau misalnya jangan, kasihan nih ntar, biar aja dah, biar nggak nangis dia, kasih aja dotnya dulu lah, terus sampai umur berapa nanti dia pakai dotnya seperti itu kan. Karena emang ada kasus juga kayaknya ya sampai umur 5 tahun atau masih mau PAUD sudah pakai masih bekalnya dot gitu kan ya dok. Banyak sih, banyak ya masih. Jadi itu sebenarnya nggak bagus ya dok ya. Jadi usahakan untuk mandiri, untuk mulai mencoba minum melalui gelas atau gelas yang ada muknya, ada dotnya dan lain-lainnya dok ya. Betul. Terima kasih Ibu Yustia, semoga puas ya. Jadi mungkin mulai diajari sekarang untuk lepas dotnya. Ini lanjut lagi boleh dokter? Boleh sih. Dokter, maaf saya tidak menyebutkan nama, tapi yang saya ingin tanyakan adalah kenapa banyak sekali gigi anak-anak yang coklat atau hitam itu apa awalnya ya dok ya? Itu saja dok, terima kasih. Dalam kurung efek melihat ponakan yang banyak begitu. Terima kasih. Ini siapa ini belakangnya 41627. Silakan dok. Jadi kenapa sih bisa terjadi proses giginya berwarna kecoklatan atau hitam? Nah itu ya tetap diawali dengan gini namanya. Sebenarnya kan gigi berlubang itu ya diawali dengan makan yang tadi yang sudah saya jelaskan, makan yang manis atau coklat. Itu tidak dibarengi dengan menyikat gigi di malam hari untuk pencegahannya ya. Kalau misalnya ada kasus seperti itu ya segeralah datang berkunjung ke dokter gigi seperti itu. Konsultasi. Betul. Jangan malah dibiarkan semakin ya memang awal proses gigi berlubang itu ya dimulai dari bercak coklat dulu. Bercak coklat, kemudian dia berubah menjadi sedikit cekungan atau berlubang. Nah, semakin kehitam-hitaman. Nah, memang itu perlu waktu, jadi tidak langsung coklat hitam seperti itu ya, ada lagi-lagi prosesnya betul. Jadi ya kalau sudah berasa aneh dari putih berubah warna coklat ya coba waspada. Sebenarnya ya kenapa ya ini, bagaimana ya harusnya ya coba dikonsultasikan ke dokter gigi terdekat mungkin. Bagaimana ya dok ini seharusnya, apakah harus ditambal atau misalnya, makanya
harus ditambal atau dibagaimanakan biar tidak terlanjur sudah habis giginya atau lubang besar seperti kawah kan sudah biasanya sudah nggak susah bisa ya. ditolong, Iya. udah. Jadinya ya kasihan anaknya sakit seperti itu. Oke. Baik, kita sapa penelpon lagi sebelum saya lanjutkan ke WhatsApp. Selamat siang. Om Swastiastu. Halo, selamat siang Mbak Yurna. Nggih, selamat siang. Sira niki Bapak mohon maaf. Yang Mandarin. Oh, oke. Silakan, Bapak. Om Swastiastu, selamat siang Dokter Yurna. Nggih. Yang ini kacang ya. Yang dumun meduwe niki anu sungai. Langsung usianya sampun 3 tahun. Oh, cucu usia 3 tahun nggih Pak Nyoman. Nggih, terus 5 bulan. Nggih. Lahirnya niku prematur. Yang satu beratnya 1 kilo 3 on. Yang kedua 1 kilo 5 on. Kan yang lahir belakangan itu 1 kilo 5 on itu sudah meninggal gitu. Sekarang yang masih yang lahir yang beratnya 1 kilo 3 on. Terus tuh di rumah sakit itu lama 40 hari itu apa namanya itu di pemanas itu. Inkubator. Iya, nggih. Nggih. 40 hari gitu. Terus susu ibunya itu kan ternyata bantel gitu, terus ya tuh dikasih susu. Oh, dikasih susu. Sekarang. Ya. Sampai sekarang terus susu. Nih, pertumbuhan giginya itu kayak itu sehat, itu biasa-biasa saja, ngomong seperti orang lahir normal itu nggih. Niki masalah susu niku nggih. Ini itu menyebabkan napi-napi di kejualan sampun suwe itu umur sampun 3 tahun 5 bulan. Nggih. Iya, wadal begitu. Oh gitu ya. Jadi nggak ada masalah dengan gigi ya. Soalnya ini dokter gigi Pak. Nggih. Nggih, oh gitu, nggih. Sukses mangga Pak Nyoman. Ini cuma sharing nggih. Terima kasih, nggih. Jadi memang tadi mungkin Bapak Nyoman mendengarkannya baru setengah. Jadi kita adalah membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada balita. Nah, kebetulan tadi yang mungkin Bapak baru dengarkan adalah ketika anak yang minum susu tapi minum susunya sampai berkelanjutan di tengah malam dan tidak sikat gigi atau tidak dibersihkan ketika mungkin masih bayi, harus dibersihkan juga di bagian lidah karena memang nanti itu pengaruh untuk kesehatan gigi dan gusinya. Seperti itu Bapak. Jadi kalau misalnya Astungkare cucunya Bapak udah 3 tahun walaupun lahirnya kecil, masuk inkubator pula dan sehat, Astungkare nggih. Semoga sehat selalu untuk cucunya. Terima kasih untuk sharing siang ini. Jadi kalau susu itu diberikan tidak bermasalah ya, Astungkare juga kalau tidak bermasalah. Seperti itu ya Dokter Wina ya. Jadi kita fokusnya ke ke gigi karena Dokter Wina adalah dokter gigi dan kita memang membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada balita nih. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Selamat siang Om Swastiastu. Halo. Halo. Iya, halo. Saya bukan bayi. Iya, siapa tahu punya cucu Ayah Ade. Iya, bukan cucu. Bukan cucu juga, apa nih? Gigi saya geraham, yang cari Bali panggal pengijeng. Kenapa? Yang kanan sudah dulu kena bom hancur. Iya, oke. Yang kiri sekarang ogel-ogel, itu gimana ya? Coba usianya soalnya ini kan untuk balita. Sebenarnya Ayah Ade usianya berapa? Tapi mungkin nanti Dokter Wina maju. 76. Iya. Ya, masih muda lah. Dulu langganan saya kan Dokter Latifah dulu. Oh gitu, iya. Baik. Ibu ini maksud saya cari dokter gigi bantu kengken bu kemu maya ogel-ogel tapi mengganggu waktu kita makan. Oh iya. Nih, Ibu dokter giginya di mana alamatnya? Ini dokter gigi, silakan nanti dikasih tahu sama Dokter Wina nggih. Wayade. Iya. Terima kasih Wayade. Selamat siang Om. Selamat siang Om. Santi Om. Mungkin langsung ditanggapi Dokter Wina, silakan. Baik, selamat siang Wayade. Jadi saya
mau sedikit tanggapi untuk pertanyaan dari Wahyadi ya. Jadi tadi katanya geraham atau pangkal pengijengnya itu tinggal satu. Yang kiri itu masih goyang-goyang seperti itu nggih. Jadi umurnya itu sudah 76 tahun. Jadi kalau misalnya kalau sudah seperti itu sih sebaiknya memang dilakukan pencabutan. Tapi balik lagi, apakah Bapak ada penyakit sistemik, misalnya contohnya darah tinggi, kemudian penyakit jantung, asma, diabetes. Itu misalnya normal, tensinya normal, kemudian tidak ada riwayat penyakit jantung ataupun diabetes, mungkin kami bisa ambil. Tapi misalnya memang agak susah, misalnya di depannya ada gigi, ya agak susah lah untuk diambil. Mungkin harus disarankan sih biasanya di ronsen dulu, dilihat dulu. Ada pengecekan dulu ya dok ya. Betul, ya biar sama-sama aman. Tiang aman, bapaknya aman gitu nih. Jadi biasanya disarankan ronsen dulu, kita lihat kondisi sampai akarnya, gitu. Tergantung sih goyangnya itu, biasanya ada kriterianya dia. Ada yang derajat 1, 2 atau 3 gitulah. Kalau 3 biasanya udah goyang banget ya, mungkin bisa kami bantu dengan syarat ya tadi yang udah saya jelaskan, tensinya harus normal, tidak ada diabetes dan penyakit jantung dan juga asma, seperti itu. Gitu sih. Biar tidak ada yang ada hal yang memang tidak diizinkan itu terjadi ya dok ya, karena memang yang tadi disebutkan dokter kayak jantung itu berisiko untuk Anda yang sudah usia lanjut untuk mencabut gigi sembarangan seperti itu ya dok ya. Baik, lanjut lagi dok, ini satu pertanyaan lagi sebelum kita break lagi. Selamat siang Dokter Wina Cantik. Yang ingin saya tanyakan adalah berarti kunjungan ke dokter gigi untuk anak-anak boleh ya, nggak cuma orang dewasa saja. Berarti sejak usia berapakah anak-anak balita ini harus ke dokter gigi? Terima kasih Dokter Wina. Oh, tadi belum dijawab Pak dari Wahyadi. Di mana buka ininya? Jadi kalau saya sih prakteknya di Jalan Samratulangi nomor 1. Itu nanti mungkin bisa pagi, siang, sore dok? Oh ya, untuk prakteknya saya di hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12 siang, kemudian untuk sore jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Oke, siap. Pertanyaan yang berikutnya? Oke, untuk tidak ada namanya juga ini. Jadi untuk kapan dokternya? Jadi sih kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah usia berapakah berarti untuk anak-anak balita itu kunjungan ke dokter gigi? Oke. Baik, saya izin menjawab nih. Jadi kalau untuk anak-anak itu sebaiknya sih umur ya kapan misalnya gigi pertamanya tumbuh itu boleh sudah periksa ke dokter gigi. Biarpun nggak ada masalah atau ada masalah? Nggak apa-apa. Nggak sekalian apa-apa. kita lakukan adaptasi atau pengenalan dulu mungkin. Nah supaya mungkin tapi sebelum datang ke dokter gigi ya tetap kita kasih intro dulu. Contohnya itu kita kasih video atau misalnya buku mengenai ke dokter gigi seperti itu, supaya misalnya saat di TKP itu anak-anak kan biasanya ya tantrum gitu ya, takut duluan dia gitu ya. Sebaiknya sih kita kasih dulu lah sebenarnya kayak gini loh ke dokter gigi supaya nggak kaget nanti di sana. Soalnya ada banyak macam-macam lah tipe-tipe anak ya. Ada yang kooperatif, semi kooperatif, dan juga yang tidak kooperatif sama sekali nih, seperti itu. Jadi ya dari gigi pertama kali tumbuh ya paling lambat itu ya 6 bulan setelah gigi pertama itu tumbuh, itu boleh dilakukan pemeriksaan ke dokter gigi seperti itu. Oke, siap. Oke, nanti yang masih bertanya lagi ada lagi dok, tapi nanti kita break dulu. Kita akan membahasnya kembali. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya, topik siang ini di Klinik Angkasa adalah pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut bagi balita. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku
Selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada waktu 13 menit lagi nih dok. Nggak terasa ya dok ya. Tapi kita nih mau bahas dulu yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami. Selamat siang untuk Ibu Mira. Hai Ibu Mira, selamat pagi, apa kabar? Yang ingin saya tanyakan adalah Dokter Wina, salam kenal. Ini apakah anak-anak juga sudah mulai boleh menggunakan behel ya? Itu sih pertanyaannya. Apakah memang harus menunggu dewasa atau usia 17 tahun atau memang boleh dipergunakan behel untuk anak usia 5 tahun? Karena anak saya giginya jarang-jarang. Oke, terima kasih Dokter Wina untuk penjelasannya. Salam sehat selalu. Bagaimana dokter? Oke, baik. Ibu Mira. Terima kasih pertanyaannya untuk Ibu Mira. Jadi ini pertanyaan kan anaknya tersebut umur 5 tahun dengan giginya yang jarang-jarang seperti itu. Jadi kalau umur 5 tahun ya belum disarankan untuk menggunakan behel atau kawat gigi. Jadi sebaiknya ya nunggu dulu gigi dewasanya tersebut tumbuh semua, biasanya sekitar umur 15 tahun. Berarti apakah faktor keturunan atau gimana dok? Kalau sampai gigi balita tuh jarang-jarang tuh kenapa? Itu sih normal aja. Oh normal, oke. Ibu Mira normal berarti Ibu Mira? Iya normal aja itu. Kalau giginya renggang-renggang itu normal nggih. Jadi sebenarnya bukan kelainan atau bagaimana begitu. Oke. Jadi tidak perlu cemas Ibu tunggu. Mira. Oke, berarti tunggu kalau nanti misalnya. Jadi kadang-kadang emang ngikutin estetik gitu ya dok ya. Betul. Karena nih anak mungkin ada yang ngetarain, kok giginya anaknya kayak gitu. Nah ini netizen ini ya kadang-kadang kurang paham bahwa usia 5 tahun masih wajar kalau misalnya gigi jarang-jarang ya dok. Betul. Ya, renggang gitu istilahnya ya. Oke. Nah kita kembali lagi ke topik kesehatan gigi dan mulut bagi balita ya dok ya. Tadi kan sudah lengkap disampaikan oleh dokter bahwa penting sekali para orang tua. Catatannya adalah orang tua, karena balita ini masih membutuhkan orang dewasa atau orang tua untuk membersihkan bagian mulutnya dan juga mengingatkan seperti apa cara pembersihannya, seperti itu ya dok ya. Dan pastinya untuk pemeriksaan yang dilakukan sejak dini ini pastinya akan membantu melindungi gigi serta mencegah kerusakan gigi. Tapi yang sudah terlanjur nih dok, yang sudah terlanjur giginya anak-anaknya tidak baik atau tidak sehat lah hitungannya, ini apa yang harus dilakukan kepada orang tua? Diingatkannya seperti apa dok? Jadi misalnya apabila sudah terlanjur sih giginya rusak, berlubang misalnya contohnya nih, ya tetap sih harus jaga kebersihan rongga mulutnya ya itu tadi yang udah saya jelaskan ya tetap disarankan untuk sikat gigi pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, itu wajib. Kemudian selain itu juga tetap lakukan kontrol atau pemeriksaan ke dokter gigi ya, sekedar untuk mengetahui apakah ada gigi berlubang ataukah mungkin ya anak-anak kan juga dia biasanya tidak bisa membersihkan giginya atau rongga mulutnya itu sampai bersih gitulah. Contoh mungkin ada kasus seperti itu ya, mungkin perlu dilakukan pembersihan karang gigi seperti itu, karena kan misalnya karang giginya sudah terlalu tebal, biasanya sudah tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi aja gitu. Harus bantuan scaling dengan ya dari scalernya itu betul. Kemudian kalau misalnya perlu dilakukan penambalan atau pencabutan mungkin kan karena mulai dari umur 6 tahun itu sebenarnya kan gigi anak-anak itu sudah berganti dari gigi anak-anak ke gigi dewasa. Jadi memang harus tetap orang tua itu memantau, lihat-lihat gitu kondisi giginya. Takutnya bablas itu jadi udah gigi dewasanya masih, gigi dewasa sudah tumbuh, udah keluar, gigi anak-anaknya nih masih gitu. Nah, ini sudah emergency case jadinya.
Kalau kayak gitu kan kadang-kadang Numpuk-numpuk kan, ya, Dok ya? Iya betul, numpuk. Jadi posisinya kan seharusnya saat giginya tersebut sudah goyang saja, kita sudah kasih peringatan dah, Dek, digoyangkan ya giginya gitu. Jangan dibiarkan gitu. Misalnya dia takut, ya kita rayu ya, kayak tadi kasih intro dulu, pengenalan video ke dokter gigi, supaya nanti mungkin lagi beberapa hari atau beberapa minggu mungkin kita bisa ajak ke dokter gigi untuk misalnya tadi Pencabutan. untuk dilakukan pencabutan seperti itu. Karena kan contoh tuh umur 6 tahun biasanya gigi seri atau gigi depan bawah itu biasanya tumbuh ya pertama kali gitu. Nah itu udah harus benar-benar dilihat, karena kan anak itu kan dia tidak mengerti juga begitu. Kalau dibiarkan ya itu jadinya giginya numpuk begitu. Jadi emang harus ada apa ya, informasi dini juga untuk para orang tua kepada anak-anaknya. Ya sekali lagi lebih aware lah ya. Iya betul, lebih dilihat lah, lebih peduli lah juga ke anaknya, jangan dibiarin aja. Oke, ini satu lagi dokter ya, boleh ya dokter sebelum kita pamit. Selamat pagi dulu nih untuk siapa ini tidak ada namanya. Dokter, saya yang ingin saya tanyakan adalah simpel saja. Apakah mitos kalau misalnya orang tua punya gigi yang sudah usia masih muda tapi udah pada habis juga, itu akan menurun kepada anak-anaknya? Apakah itu mitos atau fakta? Itu saja, terima kasih. Sebenarnya sih itu mitos ya dok ya. Intinya adalah jangan lupa sikat gigi dan membersihkan gigi. Betul ya, pencegahannya begitu. Misalnya kan ya sikat gigi, kemudian misalnya tidak ada berlubang bisa kita kasih vitamin, ada vitamin untuk khusus untuk gigi tapi dengan syarat tidak ada warna kecoklatan itu, jadi masih bagus giginya. Itu bisa kita kasih vitamin di giginya, kayak kita berikan fluoride namanya. Dia seperti tameng di giginya. Kita oleskan saja sebenarnya di giginya, di seluruh permukaan giginya, tapi dengan catatan ya memang giginya tidak ada berlubang besar seperti itu. Harus bersih rongga mulutnya, baru kita bisa aplikasikan tersebut. Jadi kan sebenarnya banyak itu dijual di toko orin. Orang tua juga dia inisiatif sendiri biasanya memberikan atau mengoleskan ke anaknya mungkin ya. Jadi mungkin biar gini ya, sebaiknya sih ke dokter gigi aja. Itu sebenarnya harus saran dari dokter gigi seperti itulah, harus dengan anjuran dokter gigi supaya tidak, misalkan kalau sudah jangan sembarangan ya dok, jangan sesuai indikasi lah seperti itu. Harus sesuai anjuran dokter biar tepat perawatannya, tepat kegunaannya juga gitu ya. Tetap pakai pasta gigi yang berfluoride juga, sikat giginya jangan pakai pokoknya harus pakai pasta gigi yang berfluoride tapi sesuai takaran. Jadi misalnya anak tersebut umurnya masih di bawah 3 tahun, cukup sikat gigi, gunakan pasta gigi itu yang sebiji beras aja. Sebiji beras. Bukan pelit ya, emang itu penggunaannya segitu ya dok? Ya cukup segitu aja biar nggak overdosis. Iya. Apapun yang kebanyakan nggak bagus ya dok? Betul. Kemudian yang umur 3-6 tahun biasanya tuh sebiji kacang polong aja cukup gitu. Kalau yang dewasa mungkin sebiji sebiji jagung ya. setengah pasta gigi itu udah paling banyak gitu. Jangan sampai kayak di iklan full ya dok ya. Betul, kalau iklan itu untuk menjual itu ya. Biar cepat laku. Betul. Dok, ini nggak kerasa nih sudah menit ke-45, berarti kita masih ada waktu 5 menit lagi yang mungkin yang ingin sampaikan untuk pendengar kami, penonton kanal YouTube RRI Singaraja Official sebagai closing statement dari apa yang kita bahas siang ini. Silakan dok. Oke, baik. Jadi setelah yang udah saya jelasin dari tadi, ya sebaiknya kita sebagai orang tua tetap menjaga kebersihan anak-anak ya. Jadi kan karena anak-anak itu tidak mengerti lah dia ya bagaimana, apakah ada gigi berlubang ataukah gigi cara bersihnya pun juga dia juga tidak terlalu mengerti. Jadi harus tetap dibantu oleh orang tuanya. Jadi kita sebagai orang tua memang harus tetap belajar terus menerus ya, supaya anaknya juga semakin baik,
seperti itu. Rongga mulutnya juga baik. Kalau ada gigi yang berlubang ya segera ditambal, jangan ditunda-tunda seperti itu. Kalau menangis ya diberi penjelasan dulu mungkin sedikit dengan rayuan. Ya dirayu atau bisa diberikan reward apa mungkin ice cream, tapi setelah itu ya tetap gosok gigi dengan syaratnya seperti itu. Ya berikan reward supaya anak itu mau mengikuti apa yang kita sarankan seperti itu. Ya misalnya tetaplah kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali itu harus ya. Ini bukan karena kita kerjanya sebagai dokter gigi ya nyuruh, tapi ya memang seperti itu gitu. Kalau ada karang gigi ataupun giginya berlubang supaya kita bisa cek lebih cepat lah penanganannya begitu, supaya nggak baru sakit baru datang ke dokter gigi seperti itu kan, itu ya mau gimana lagi ya gitu. Ya segitu aja sih closing statement dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Dokter Wina. Semoga ya, informasi ini bermanfaat untuk Anda, terutama untuk Anda yang memiliki balita. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga yang sudah komen melalui WhatsApp kami. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.